Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desti Rahmawati. Di video kali ini adalah video yang ketiga di mata kuliah kalkulus dasar. Di pertemuan ketiga ini, yang akan dibahas itu adalah terkait dengan fungsi, di mana referensi yang saya gunakan itu masih sama, yaitu dari bukunya Warburg, Purcell, dan juga Richardson, dengan judulnya itu adalah Kalkulus edisi yang ke-9. Di mana capaian pembelajaran atau outline nanti setelah kita membahas materi ini itu adalah nanti dapat menentukan dari domain atau range suatu fungsi. Kemudian dapat menggambarkan suatu grafik. Selain itu juga nanti memahami yang dimaksud dengan fungsi komposisi dan juga inverse dari suatu fungsi. Nah, ini materi yang akan dibahas itu berarti terkait dengan domain, range dari suatu fungsi, kemudian grafik, fungsi komposisi, dan juga inverse dari suatu fungsi. Kemudian yang pertama itu adalah yang kita bahas itu terkait dengan definisi dari suatu fungsi. Nah, yang dimaksud dengan fungsi itu biasanya dinotasikan dengan F, gitu ya. F kecil ini adalah suatu fungsi. Fungsi F adalah suatu aturan yang memetakan ya setiap objek yang nantinya berada di X, di mana X itu adalah himpunan yang berada di domain, gitu ya. Elemen yang berada di himpunan domain yang nantinya dipasangkan dengan tepat satu atau unik pada nilai fx. Nah, fx ini berada di himpunan atau berada di daerah hasil atau range. Nah, jadi di sini fungsi intinya itu adalah memetakan setiap elemen yang ada di domain itu nanti dipetakan dengan tepat satu yang ada di daerah hasil atau daerah range. Seperti itu. Nah, range itu sendiri itu adalah merupakan daerah hasil ketika kita memasukkan elemen X terhadap fungsi yang didefinisikan. Nah, di sini ada contoh dari suatu fungsi, ya, bisa dilihat di gambar yang terlihat di situ, yang di sebelah kanan itu adalah contoh dari fungsi di mana di sini ada domainnya, daerah asal itu terdiri dari elemennya ada 0, kemudian 1, kemudian ada di antara 1 sampai 2 gitu ya di sini. Kemudian ada lagi juga di atasnya dan seterusnya. Itu adalah di daerah asal atau domain. Kemudian fungsinya dinotasikan dengan G di sini ya. Jadi itu adalah fungsi yang memetakan bilangan real X ya, yang dinotasikan dengan variabel X, di mana X di sini nanti ini adalah sebagai elemen yang berada di domain. Domainnya bisa -1, bisa 0, dan seterusnya. Nah, ini ketika kita mendefinisikan fungsi G itu dengan fungsinya itu berupa X kuadrat. Jadi ketika saya memasukkan domainnya saya ambil misalnya adalah 0. Ya. Jadi saya ambil 0, kemudian saya masukkan di fungsi Gx yang didefinisikan dengan X kuadrat, berarti kan G0, karena saya mengambil domainnya, elemennya, X-nya itu adalah 0. Jadi G0 itu sama dengan 0 kuadrat. 0 kuadrat hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya ini ya, ini nanti akan berada di daerah hasilnya. Daerah hasilnya itu yang berada di sebelah kanan ini ya. Jadi ketika saya memasukkan 0, itu outputnya itu juga berupa 0. Nah, selain 0, di sini ada misalnya -2. Nah, ini -2 saya masukkan di sini ya. G-2 fungsinya ya. Nah, kemudian di sini X kuadrat. X kuadrat berarti -2 kuadrat. -2 kuadrat hasilnya adalah 4. Sehingga nanti -2 dia akan dipetakan dengan hasilnya, daerah hasilnya itu adalah -4. Begitu seterusnya. Ini adalah contoh dari fungsi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk notasi dari fungsi itu biasanya kita menggunakan huruf gitu ya, huruf tunggal. Huruf tunggalnya itu seperti F kecil atau G seperti ini ya. Ada juga yang menggunakan F besar. Tuh. Itu adalah suatu notasi fungsi gitu ya.
Nah, kalau misalnya fungsi terhadap variabel X, berarti nanti kita bisa notasikan dengan fx, yang nantinya bisa dibaca dengan f dari x atau f pada x. Nah, ini artinya adalah menunjukkan nilai yang diberikan oleh fungsi f kepada variabel x, di mana x di sini itu adalah bilangan real. Seperti itu. Nah, kemudian di sini misalnya saya punya fungsi pada X ya, X-nya itu nanti didefinisikan dengan X kuadrat min 4. Jadi ketika domainnya itu diambil 2 gitu ya, di sini ya, F2 yang tadi sudah sempat saya bahas di depan gitu ya, ketika saya memasukkan X-nya itu adalah 2, domainnya adalah 2, kemudian saya substitusikan ke fungsi yang sudah didefinisikan, yaitu X pangkat 3 min 4, sehingga 2 pangkat 3 dikurangi dengan 4, itu hasilnya adalah 4. Seperti itu. Begitu juga ketika misalnya saya mengambil min 1, otomatis nanti min 1-nya dimasukkan ke fungsi di sini dan diperoleh hasilnya adalah min 5. Kalau misalnya saya ambil X-nya itu bilangan berapapun, misalnya saya simbolkan dengan A gitu ya, FA. Nah, berarti nanti hasilnya juga A pangkat 3 dikurangi dengan 4. Nah, kalau misalnya saya ambilnya bilangannya adalah A plus H, sehingga A plus H itu dipangkatkan 3 dikurangi dengan 4. Nah, ini kita jabarkan satu-satu. A plus H gitu ya, dikali A plus H, dikali A plus H, nah dikurangi 4. Nah, ini kita kalikan satu-satu gitu ya, ini diperoleh hasil seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada contoh gitu ya. Di sini ada contoh, misalnya saya punya fungsi fx-nya itu adalah x kuadrat min 2x. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari dan menyederhanakan gitu ya, ketika misalnya domainnya itu ada 4, kemudian ada 4 plus H, ada 4 plus H dikurangi dengan F4, ya, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama dulu, untuk yang A, gitu ya. Untuk yang A, ketika saya memasukkan X-nya itu adalah 4, karena fungsinya tadi didefinisikan dengan X kuadrat min 2. Sehingga saya masukkan di sini. Sehingga saya peroleh F4 itu sama dengan 4 kuadrat, karena tadi kan fungsinya adalah X kuadrat dikurangi dengan 2X. Sehingga 4 kuadrat dikurangi dengan 2 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 8. Nah, begitu juga untuk yang F4 plus H. Nah, ini juga kita masukkan ke fungsi X kuadrat min 2X gitu ya. X kuadratnya berarti sekarang X-nya diganti dengan 4 plus H. 4 plus H kuadrat dikurangi dengan 2 ya, dikurangi dengan 2, X-nya itu dirubah menjadi 4 plus H. Nah, kemudian ini 4 plus H itu kita kalikan satu-satu ya. 4 plus H kuadrat itu kan sama halnya dengan 4 ditambah dengan H dikali 4 plus H. Nah, ini sama dengan kita kalikan satu-satu. 4 dikali 4 itu adalah 16. Kemudian 4 dikali dengan H, itu 4H, ditambah H dikali dengan 4, hasilnya sama, 4H, kemudian H dikali H itu adalah H kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan, sehingga kita peroleh 16, ini ya, kemudian 4H ditambah 4H, itu hasilnya adalah 8H, kemudian ditambah dengan H kuadrat. Seperti itu ya, H kuadrat. Nah, kemudian ini adalah hasil dari 4 plus H dipangkatkan 2. Nah, setelah itu baru kemudian kita kurangi dengan min 2 dikali dengan 4, itu hasilnya adalah min 8. Kemudian min 2 dikali dengan H, hasilnya adalah min 2H. Nah, jadi ketemunya kalau disederhanakan 8 plus 6H plus H kuadrat. Nah, ini adalah untuk yang nomor 2. Ini A ya, ini B-nya, nomor 2-nya. Kemudian untuk nomor 4-nya dan D-nya itu prinsipnya sama, cuman tinggal dirubah ketika X-nya dirubah menjadi 4 plus H. Nah, nanti ini setelah diperoleh, baru dikurangi dengan F4-nya. F4 berarti nanti fungsi ini kita rubah
menjadi 4 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali 2, seperti itu. Nah, untuk yang D juga sama seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa mencobanya untuk mencari yang C sama D. Nah, di sini saya juga sudah peroleh hasilnya yang C dan D-nya gitu ya, di mana yang C itu adalah 6H plus H kuadrat, yang D-nya itu 6 plus H. Nah, selanjutnya kita masuk ke daerah asal dan daerah hasil. Tadi sudah sempat disinggung di depan, gitu ya, yang dimaksud dengan daerah asal atau domain dan juga daerah hasil itu range, gitu ya. Nah, itu bisa digambarkan seperti berikut ya. Nah, di situ ada domainnya, itu tadi ada -1, 0, 1, 2, 3, kemudian range atau daerah hasilnya itu adalah ada 5, ada 10, ada 2, ada 1. Nah, ini disesuaikan dengan fungsi yang didefinisikan di sini. Seperti itu. Nah, ini juga sudah sempat dibahas di depan. Oke, berarti saya lanjutkan saja. Selanjutnya adalah grafik dari suatu fungsi. Nah, kita akan membuat grafik dari suatu fungsi. Nah, fungsi tadi sudah kita bahas di depan gitu ya. Fungsi itu bisa didefinisikan dengan contoh di sini ada 3 fungsi ya, ada 3 fungsi yang nomor A, B sama C. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi f pada x yang didefinisikan dengan x kuadrat min 2. Kemudian yang kedua itu adalah 2 per x min 1 dan yang ketiga yang C itu adalah x pangkat 3 dikurangi dengan 2x. Nah, untuk menggambarkan suatu grafik fungsi, intinya untuk menggambar grafik ini kita bisa digambarkan dengan menggunakan suatu bidang koordinat. Seperti itu ya. Nah, di sini seperti biasa kalau kita mau menggambarkan grafik itu kan ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu adalah dia yang mendatar ini ya. Nah, kemudian ini adalah sumbu Y-nya. Nah, ini anggap saja sebagai garis yang lurus gitu ya ketika saya menggambarkan tadi ya. Ada sumbu X dan juga sumbu Y. Ya. Nah, sumbu X di sini itu adalah sebagai domainnya. Misalnya domainnya ada dari 0, 1, 2, di sini juga ada 2, sekian, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ketika saya memasukkan 0, nanti fx ini itu bisa saya notasikan dengan fx itu sebagai y. Jadi hasilnya. Jadi ketika saya memasukkan 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 2, itu hasilnya adalah min 2. Jadi titiknya yang saya peroleh adalah di sini. Jadi ketika 0 gitu ya, diperoleh min 2. Kemudian ketika saya masukkan 1 di sini saya masukkan ke fungsi fx-nya, sehingga 1 kuadrat dikurangi dengan 2, itu hasilnya adalah min 1. Sehingga bisa saya tarik garis ya di sini. Ini adalah min 1. Kemudian saya hubungkan dari min 2 ke titik ini yang sudah saya peroleh tadi. Gitu ya. Ini ditarik ke sini. Nah, ini baru ketika saya memisalkan domainnya itu ada 0 sama 1. Tapi di koordinat ini kan nilai domainnya ya tidak hanya 0 sama 1, tapi bisa juga sampai berapa gitu ya, bisa sampai 2, sampai 3, dan ada min 1, min 2. Nah, itu tinggal nanti dimasukkan di X-nya, kemudian nanti kita tarik garisnya. Gitu. Nah, ini adalah grafik yang fungsi A gitu ya. Nah, kemudian kalau fungsi G dengan prinsip yang sama gitu ya, di mana Gx di sini itu sebagai Y-nya. Gx itu sebagai Y-nya dan domainnya itu adalah sebagai sumbu X-nya di sini. Begitu juga untuk yang C. Nah, ini diperoleh grafik yang bisa dilihat di gambar tersebut. Nah, kemudian selanjutnya saya masuk ke operasi dari suatu fungsi. Nah, kalau kita lihat di bilangan, bilangan itu kan bisa kita operasikan. Ada operasi penjumlahan, kemudian operasi pengurangan, dan yang lainnya. Nah, di sini untuk fungsi itu juga bisa dilakukan operasi penjumlahan, kemudian operasi pengurangan, dan yang lainnya.
Nah, untuk mengoperasikan dari fungsi, di sini misalnya saya punya fungsinya, paling tidak di sini saya punya dua fungsi ya. Nah, dua fungsinya itu fungsi f dengan fungsi g. Fungsi f sama g ini didefinisikan sebagai fx ya sama dengan x min 3 dibagi dengan 2. Kemudian fungsi gx-nya itu adalah akar dari x. Nah, ini dua fungsi ini akan saya lakukan operasi penjumlahan. Nah, kalau mau menjumlahkan dua fungsi ini, caranya berarti tinggal kita langsung jumlahkan saja dari masing-masing fungsi tersebut. Nah, F ditambah dengan G ya. Ini untuk notasi dari operasi penjumlahan dua buah fungsi. Nah, F ditambah G X itu sama dengan Fx ditambah dengan Gx. Nah, Fx tadi sudah didefinisikan dengan X min 3 per 2. Kemudian Gx itu adalah akar dari X. Kemudian dihubungkan dengan tanda operasinya adalah operasi penjumlahan, tanda penjumlahan seperti itu. Nah, ini adalah caranya untuk melakukan operasi penjumlahan. Nah, di sini ada tabel terkait dengan operasi pada fungsi. Yang pertama itu adalah operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan tadi sudah sempat dibahas di depan gitu ya. Fungsi F ditambah dengan fungsi G itu kita jumlahkan satu-satu gitu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pengurangan. Kalau pengurangan berarti tinggal diganti yang tadinya dijumlah, tinggal dirubah menjadi pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Perkalian fungsi itu juga sama prinsipnya, tinggal dikalikan di masing-masing definisi dari fungsi yang sudah didefinisikan. Pembagian juga seperti itu. Nah, untuk domain itu sendiri, daerah asalnya itu bisa dari 0 sampai min tak terhingga gitu ya. Kenapa sampai min tak terhingga untuk yang nomor 1 ini? Karena di sini ada akar dari X. Akar XX itu kan tadi untuk menunjukkan domain. Sedangkan untuk akar X yang dapat terdefinisi itu kan ketika X-nya bernilai positif. Dari 0 sampai tak terhingga. Sehingga domainnya itu dari 0 sampai tak terhingga. Untuk semuanya seperti itu. Nah, selanjutnya saya lanjutkan lagi ke fungsi komposisi. Untuk fungsi komposisi di sini itu adalah terdiri dari ada fungsi G sama fungsi F ya. Jadi saya punya dua fungsi. Fungsi F itu adalah fungsi pada X gitu ya. Nah, untuk menghasilkan Fx, kemudian fungsi G itu adalah fungsi pada fx gitu ya. Jadi kalau f di sini itu adalah fungsi pada x, tapi kalau g itu adalah fungsi pada fx. Sehingga ketika saya tuliskan itu menjadi kalau yang di sebelah sini fungsi terhadap x berarti f x. Kemudian g-nya di sini adalah fungsi pada fx berarti g f X. Nah, yang dimaksud dengan fungsi komposisi itu adalah yang seperti ini. Karena di sini di dalam suatu fungsi G itu ada fungsi F pada X seperti itu. Nah, ini bisa kita notasikan dengan G bundaran F. G bundaran F. Jadi, G bundaran F pada X itu sama dengan G F X. Jadi ini nanti kita operasikan terlebih dahulu, baru kemudian kita cari yang fungsi dari G pada Fx. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi komposisi. Nah, di sini ada contoh, misalnya contohnya diketahui Fx itu adalah X min 3 per 2, dan Gx-nya sama dengan akar X. Kemudian untuk mencari G bundaran Fx di sini, tadi kan sudah sempat dibahas ya di slide sebelumnya di sini, bahwa yang dimaksud dengan fungsi komposisi berarti G bundaran F gitu ya, itu kan sama dengan G di dalam kurung Fx-nya. Nah, sehingga di sini G bundaran Fx itu
sama dengan G, gitu ya. Di dalam sini ada fungsi fx. Nah, kemudian G, nah fungsi fx di sini tadi kan sudah didefinisikan dengan x min 3 per 2. Sehingga di sini saya masukkan x min 3 per 2. Gitu ya. Nah, kemudian gx di sini, gx tadi didefinisikan dengan akar x. Nah, X di sini itu kan sebagai akar X. Jadi ketika saya punya posisi ini, itu adalah X min 3 per 2, sehingga nanti X di sini juga akan berubah menjadi X min 3 per 2. Dan jangan lupa ini masih ada akarnya, sehingga di akar. Nah, ini adalah hasilnya. G bundaran F. Nah, kalau ditanyakan yang sebaliknya, F bundaran GX. Nah, kalau yang ditanyakan sebaliknya, ya berarti kita tuliskan dulu F-nya, baru kemudian di dalamnya itu ada fungsi GX-nya. Nah, GX-nya tadi sudah didefinisikan dengan akar X. Sehingga di sini GX-nya dirubah menjadi akar X, kemudian F dari akar X. Nah, akar X di sini, ini kan untuk menggantikan posisi X ya, posisi X dari fungsi fx di sini. Nah, sehingga bisa saya tuliskan menjadi akar X dikurangi dengan 3 dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 2. Mohon maaf ini 2 ya, ini salah tulis, ini harusnya 2. Akar 3, akar X ya, akar X min 3 dibagi dengan 2. Karena di sini fungsinya adalah di per 2. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk tadi terkait dengan fungsi komposisi, kita bisa melakukan mendekomposisikannya gitu ya. Jadi memecah dari fungsi komposisi yang kita punya menjadi masing-masing fungsi. Ya. Nah, di sini contohnya misalnya ada PX. PX ini adalah hasil dari fungsi komposisi, di mana fungsi komposisi ini didefinisikan dengan akar X kuadrat ditambah dengan 4. Nah, ini akan dicari masing-masing dari fungsinya. Sehingga kalau Px-nya itu adalah G, Fx seperti ini ya, G bundaran Fx, sehingga kita bisa peroleh Gx-nya itu adalah akar X, dan Fx-nya itu adalah X kuadrat plus 4. Seperti itu. Nah, jadi Fx-nya itu adalah yang di dalam sini, X-nya X kuadrat plus 4, kemudian untuk Gx-nya, karena Gx-nya itu di dalamnya ada Fx, sehingga di sini tinggal akar dari, nah ini kan tadi sudah didefinisikan dengan Fx, gitu ya, sehingga Gx-nya itu adalah akar dari Fx tadi ya. Nah, dalam hal ini itu adalah akar X, seperti itu. Begitu juga untuk misalnya ini ya, untuk mencari F, Gx itu juga prinsipnya sama seperti itu. Nah, di sini ada contoh terkait dengan dekomposisi tadi ya. Nah, di sini ada X plus 2 pangkat 5, ini adalah sebagai fungsi komposit ya, komposit G bundaran F. Sehingga dari sini kita bisa mencari masing-masing dari fungsi Gx-nya dan juga Fx-nya. Nah, karena yang dicari adalah G, bundaran Fx, jadi yang di dalam itu adalah Fx, sehingga Fx-nya bisa kita cari, nilainya adalah X plus 2. X plus 2, kemudian Gx-nya berarti yang di sini, ini berarti sebagai X dipangkatkan dengan 5. X pangkat. Nah, kemudian itu terkait dengan fungsi komposisi. Kemudian di sini saya lanjutkan lagi, yaitu inverse dari suatu fungsi. Nah, untuk mencari inverse, inverse itu adalah balikan gitu ya, yang dinotasikan dengan F, di atasnya itu ada pangkat min 1. Ini artinya adalah inverse. Nah, yang dimaksud dengan inverse di sini, kalau misalnya saya punya fungsi F, kemudian F inverse-nya dikomposisikan dengan F, itu hasilnya adalah X sendiri, variabel X itu sendiri. Nah, untuk mencari suatu inverse itu ada 3 langkah ya. Yang pertama itu diketahui terlebih dahulu fungsi fx-nya kita ganti dengan y. Ya, jadi y sama dengan fx. Setelah itu kita langsung mencari nilai x-nya. Mencari x-nya caranya itu adalah
dengan inverse-nya. Jadi X di sini adalah inverse dari Y-nya tadi. Nah, setelah itu kita ganti variabel Y-nya dengan variabel X. Nah, di sini ada contoh terkait inverse, yaitu saya punya fungsinya fx. Fx sama dengan 5x min 7. Yang ditanyakan adalah akan dicari f inverse dari X. Untuk mencari F inverse dari X, berarti langkah yang pertama tadi kita ketahui ya, Y-nya itu sama dengan Fx. Gitu kan? Sehingga kita tuliskan dulu Y di sini, itu sama dengan Fx, karena Fx-nya adalah 5x min 7, sehingga Y sama dengan 5x min 7. Nah, setelah itu, langkah yang kedua itu adalah mencari X. Nah, dari sini bisa saya tukar ya, karena saya akan mencari X yang berada di posisi sebelah kiri. Nilai X-nya itu adalah berapa? Ya, sehingga 5X di sini saya tukarkan ruasnya di sebelah kiri. Kemudian Y-nya juga saya tukar ke sebelah kanan. Jadi 5X sama dengan Y plus 7. Plus 7 karena posisinya ini ya, tadinya kan min karena dia berada di ruas kiri dan ditukar lagi ke ruas kanan sehingga nilainya jadi plus 7. Nah, dari sini diperoleh X sama dengan Y plus 7 dibagi dengan 5. Nah, setelah itu, X ini berarti adalah merupakan inverse-nya pada Y. Jadi masih berupa Y plus 7 per 5. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu adalah mengganti variabel Y dengan X. Gitu ya. Jadi Y-nya di sini nanti dirubah menjadi X. Sehingga diperoleh inverse dari Y Fx sama dengan 5x min 7, inverse-nya adalah F inverse X gitu ya, sama dengan ini tadi Y-nya berubah menjadi X. Berarti X plus 7 dibagi dengan 5. Nah, ini adalah inverse dari fungsi 5x min 7. Oke, berarti demikian yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini ya, pada pertemuan yang ketiga. Jadi inti dari pembahasan kita itu adalah terkait dengan domain dan juga range dari suatu fungsi, kemudian grafik, kemudian fungsi komposisi dan juga inverse dari suatu fungsi. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan yang diucapkan atau yang tertulis di PowerPoint, dan mohon koreksiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.